Selamat siang, kembali lagi bersama saya Fajar dari Pagak TV di acara Dunia Kewirausahaan. Kali ini saya berada di Pujon. Waduh, jauh ya, kita udah main-main ke Pujon nih. Pujon, tepatnya di Desa Jurang Buntu, Kelurahan Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Waduh, ini udara dingin di sini, terus jalannya juga lumayan berliku-liku, ekstrim. Wah, tapi semua itu tidak sia-sia karena di sini begitu sampai di sini kita disambut oleh berbagai macam kekayaan budidaya yang ada di daerah Pujon. Salah satunya ada keripik jamur, ini budidaya jamur ini. Budidaya jamur ini, mana dia ini? Nah, mereknya ini Mucu-Mucu. Lucu ya namanya Mucu-Mucu. Nah, Mucu-Mucu. Waduh, ini salah satu budidaya jamur di daerah Pujon. Nah, wah tadi perjalanan ke sini juga kita nggak lupa juga dengan protokol kesehatan. Tetap kita menjaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Nah, di sebelah saya ini ada pemilik dari budidaya jamur. Ya, pemilik Mucu-Mucu ini. Nah, beliau adalah Ibu Juna. Ayo kita sama-sama kita cari tahu lebih jauh mengenai budidaya jamur milik dari Ibu Juna ini. Selamat siang Ibu Juna. Selamat siang Mas Fajar. Apa kabar? Baik. Wah, ini kita boleh tanya-tanya sedikit ya. Banyak juga boleh ya. Nah, tentang budidaya jamur ini yang ada di wilayah Pujon ini. Nah, ini Bu Juna benar ya punya budidaya jamur ini ya? Iya, benar. Benar ya. Wah, ini awal mulanya sejak kapan nih Bu? Sejak tahun 2010. Awal tahun 2010 mulai kita tanam jamur, budidaya jamur. Waduh, sudah lumayan lama ya, sudah 10 tahun ya? Iya, sudah 10 tahun ya. Wah, ini budidaya jamurnya ini ada punya berapa lok ini, berapa tempat nih Bu? Insya Allah untuk sekarang ini ada 4 tempat. Insya Allah mau nambah lagi. Nah, untuk sekarang baloknya masih mempunyai 50.000, sekitar 50.000 baklok. Oh, wah banyak juga Bu ya. Itu untuk kapasitasnya itu panennya berapa banyak itu Bu? Sebanyak itu dari balong-balongnya itu? Kita nggak mesti Mas panennya. Jadi setiap hari itu ada kuota 2 kintal, ada lebih dari itu. Turun lagi, naik lagi kalau jamur. Nggak mesti tetap kalau hari ini 1 kintal, besok bisa kurang, bisa lebih. Oh gitu Bu ya. Itu pengaruh apa Bu? Pengaruh cuaca apa pengaruh apa? Bukan pengaruh apa-apa, karena kita itu masuknya backlog itu per 2 minggu sekali. Jadi panennya nggak begitu sama. Jadi satu kumbung ini dengan kumbung lainnya itu masuknya sendiri-sendiri. Kita panen yang ini, yang sebelah sini buka karet sama tutup, terus sebelah sini datang backlog. Jadi setiap perputaran itu membuangnya itu 3 bulan sekali. Jadi setiap ini 2 minggu kita dagdegan 5.000 backlog untuk mengganti yang kumbung yang sebelah yang dibuang. Oh seperti itu Bu ya. Waduh pemirsa, berarti perputaran prosesnya seperti itu ya. Masuk satu, buang satu gitu Bu ya. Terus waduh pantesan jadi hasilnya juga nggak bisa tetap jumlahnya Bu ya gitu ya. Oh iya. Terus kalau hasil dari budidaya jamurnya itu dijualnya kemana Bu? Dipasarkannya? Itu ada yang ngambil Mas. Ada yang ngambil 2 orang dari Malang sini saja. Yang satu itu ambilnya harus di atas 100 kilo. Ya, yang satu orang. Yang satu orang itu di bawah 100 kilo. Jadi kelebihannya itu mesti saya bikin
keripiknya. Kalau kita dapatnya 2 kintal. Oh gitu Bu. Jadi keripik ini hasil dari kelebihan budidaya jamur itu. Oh, loh berarti kalau budidayanya pas hari itu nggak ada kelebihan nggak bikin keripik dong Bu? Kita tetap bikin. Kan sekarang jalan juga keripiknya. Sudah ada banyak permintaan. Oh gitu. Jadi awalnya dari kelebihan, sekarang banyak permintaan, jadi dibikin terus ya. Heeh. Waduh, ini prosesnya kayaknya menarik sekali ini proses budidaya jamurnya ini. Langkah-langkah awalnya apa sih Bu dari budidaya jamur ini? Kalau kita mau memulai budidaya jamur ini seperti apa Bu caranya Bu? Pertama kita siapkan kumbung dulu. Nah, kedua habis kumbung ini kita tata untuk penempatan bakloknya di dalam. Terus ketiga kita datangkan bakloknya. Terus keempat kita tunggu sampai miseliumnya itu penuh, baru kita buka karet sama tutupnya. Terus habis itu kita tunggu 1 minggu kemudian muncullah jamur. Seperti itu Ibu ya, iya iya. Sebentar Bu, tadi apa baklok? Baklok itu apa Bu ya? Mungkin pemirsa juga pengen tahu ya baklok itu apa ya? Istilah baklok ini di dunia budidaya jamur itu apa ya? Baklok itu media yang dibuat dari gerajen kayu, dicampur itu banyak campuran seperti dedek, apa itu ebi, yang lain-lain, pokoknya banyak itu. Terus dibungkus plastik, ditanam bibit jamur, ditutup, tapi di steam sampai membunuh kuman-kuman itu sampai begitunya, berapa derajat begitu. Terus ditanam bibit, baru nanti itu bisa jalan miselium, baru keluar jamur. Oh, seperti itu Bu ya. Iya iya. Nah, terus panennya itu berapa bulan sekali atau berapa minggu? Kalau panennya itu kita pertama nanem Mas, itu cuma 2000 baklok. Jadi setiap pagi pun panen tapi hasilnya sedikit. Oh, gitu. Iya. Terus lama-kelamaan dari 2000 baklok ini kita kumpulkan hasilnya, 2 bulan kemudian kita mempunyai 4000 baklok. Terus kumpulkan lagi 2 bulan kemudian menjadi 6000. 2 bulan kemudian menjadi 8000. Terus kumpulkan kembali menjadi 16.000. Jadi kita itu awalnya budidaya nggak sengaja. Nggak sengaja kenapa? Anak saya itu bilangnya begini, Bu, kalau saya bikin ini gimana gitu. Terus Dari anak ya? iya, tak respon karena saudara saya itu semua nomor 1 sampai nomor 7 itu budidayanya jamur semua Mas. Jadi yang ketinggalan itu saya. Terus anak saya itu bilangnya ikut budidaya. Waktu itu budidaya ini bukan budidaya, peternak sapi perah. Iya, awalnya, tapi hasilnya itu kita banding samakan. Untuk beli baklok itu seumpama 1 truk ini kan 12 juta. 12 juta, 12 juta yang sebelah sini saya belikan sapi. 3 bulan kemudian sapi ini membutuhkan biaya untuk makan, untuk ini, untuk itu, memerlukan uang. Lah jamur cuman kita taruh begini aja, keluar jamurnya, kita jual. Dari sama-sama 12 juta, 3 bulan kemudian sapi saya jual mendapat untung 300.000. Lah jamur 3 bulan kita mendapat untung 100%. Oh, berarti dahsyat sekali ya jamur ini ya. Waduh, ngalah-ngalahi sapi, Rek. Waduh. Budidaya jamur itu padahal ya. Nggih. Itu dulu. Tapi kalau untuk sekarang, apalagi di era pandemi ini, jadi kalau dulu kita punya masukan 100%, kalau sekarang
jamure melok pore. Kena Covid. Jamurnya yang kena Covid ya saiki, Bu. Iya, nggak seperti dulu Mas, sekarang. Jadi untuk mencari kelebihannya itu ya ya gimana ya, sulit gitu, nggak seperti dulu. Kalau dikatakan nggak untung ya untung. Kita sudah balik modal itu sudah untung. Tapi kalau dulu mesti itu peruntungan mesti dapet. Gitu Mas. Oh, gitu ya, ya. Terus kira-kira peranan pemerintah selama ini untuk ibu itu apa, Bu? Ada, Bu? Dari pemerintah kayaknya belum pernah tuh Mas, belum pernah ada. Belum pernah ada ya? Oh, belum pernah ada ya. Padahal sekarang ini masa COVID kan pemerintah banyak mengucurkan bantuan-bantuan ya pemirsa ya. Tapi belum pernah ya di sini ya. Wah, mudah-mudahan nanti ke depannya di tempatnya Ibu Juna ini bisa ada bantuan dari pemerintah gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, terus sekarang nih dari budidaya jamur, jamur mentah tadinya ya, jamur mentah, ya, jamur segar maksudnya, jamur segar. Nah, itu berkembang menjadi produk olahan, yaitu salah satunya keripik jamur. Ada berapa produk olahan, Bu? Sebenarnya saya banyak produk, tapi ya karena pandemi ini juga, jadi yang sebagian produk nggak nggak jalan. Oh, gitu. Ada nugget, bakso jamur, sate jamur, tahu isi jamur itu, terus martabak jamur, sate jamur, banyak olahan jamur. Tapi yang jalan sekarang cuman stik jamur ini sama keripiknya saja. Oh gitu, waduh jadi lapar nih denger ininya ya. Oh ini pemirsa, ini stik jamur nih ternyata pemirsa. Mungkin baru pada tahu juga ya, ini stik jamur. Biasanya stik keju, ini stik jamur ini. Waduh, ini inovasi yang baru ini di sini nih. Iya, 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 iya. Nah, terus untuk bisa cerita sedikit Bu untuk apa pengolahannya ini keripik jamur ini seperti apa, Bu? Pertama itu kita memang mengutamakan produksi yang bagus ya Mas. Jadi mulai petik itu sudah kita sisihkan. Ini untuk saya sendiri, nggih. Jadi benar-benar segar. Ndak jamur. Kalau kita beli di orang kan biasanya kita dapat jamur yang petikan kemarin, nggih. Lah ini benar-benar baru petik, kita proses, kita cuci, baru kita goreng. Tuh pemirsa Pakak TV di rumah. Oh ini jamurnya itu dari jamur segar loh. Waduh benar-benar fresh. Istilahnya apa? Fresh from the oven. Waduh padahal ini fresh dari bumbung. Nah untuk pengemasannya sendiri gimana Bu? Pengemasan langsung saya tangani sendiri. Oh gitu. Iya, saya nggak begitu percaya sama partner saya. Soalnya nanti di timbangan biasanya kebanyakan keliru. Nggih, soalnya biasanya itu kalau saya nimbangnya itu kan plastiknya harus ditimbang dulu berapa gramnya, baru diisi terus jumlah ditambah. Kalau anak-anak itu enggak, kalau 1 on ya 1 on, enggak. Jadi saya pernah diprotes itu loh, ini kok segini? Orangnya yang beli punya timbangan yang ini digital. Oh, harusnya segini, Bu. Oh, nggih maaf. Jadi saya ganti. Oh pemirsa jangan khawatir nih isinya timbangannya pas pasti nih. Iya, iya, iya. Nah terus ini juga namanya kenapa namanya Mucu-Mucu ini dari mana ini? Namanya kok bisa lucu kayak gini Bu? Ini pas daftar merek itu kan kita kan kalau memang benar-benar mau usaha kan harus ada hak merek, hak paten ya Mas. Waktu itu bingung juga. Terus saya telepon anak saya, ini mau dinamakan apa? Ya udah Bu, dinamakan namanya ibu saja, Juna gitu ya. Terus kayaknya kok nggak enak sih, cari coba. Terus dicarikan lah, Mucu-Mucu ini bahasa Jepang Mas. Bahasa Jepang Mucu itu
ketagihan. Jadi kalau makan satu itu terus ketagihan lagi, jadi makan terus gitu. Mulanya gitu, nggih. Mucu itu sebenarnya bahasa Jepang. Oh iya 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 iya. Wah ini pemirsa nih sudah ada label PIRT-nya sudah ada apa aja nih Bu nih? Halal, insya Allah audit hari Selasa. Audit hari Selasa. Nggih, halalnya. Nah, keripik jamurnya sendiri ini pemasarannya kemana saja nih? Keripik jamur sama stik jamurnya ini? Ini pasarnya sudah kemana-mana. Sebelum saya mempunyai perizinan itu, selalu dibawa ke Palembang sama Samarinda. Oh gitu. Iya, keluar daerah. Ini saya belum punya PRT. Karena apa? Karena yang beli itu sudah tahu produk saya, dan kalau enggak beli di saya itu kayaknya kurang cocok nggih. Sebenarnya saya takut Mas, nanti kalau ada apa berjalan gitu ya. Terus mesti itu nanti ada tuntutan ini itu. Ternyata orangnya pinter yang beli ini, ya. Jadi gini aja Bu, nggak usah dikasih merek. Nanti saya tak bilang kalau ada operasi nanti ini home industry bikinan istri saya. Gitu. Terus akhirnya sampai sekarang jalan. Oh gitu Okay. ya. Alhamdulillah ya. Awalnya berarti dibuat tanpa merek dulu itu pemirsa. Mucu-mucu ini dari istilah bahasa Jepang ternyata ya. Iya 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 iya. Nah, ini ngomong-ngomong nih Bu, ini dari banyak produknya ini kita boleh tahu nggak omsetnya berapa sih kira-kira? Kalau omset itu dicampur jamur seger sama jamur yang ini ya, alhamdulillah kalau setiap pagi itu jamur segernya kalau kita dapat 1 kintal itu dapat 1.100.000, kan 11.000 1 kilo untuk segernya. Nah kalau yang ini, yang keringnya ini nggak pasti. Nggak pasti, maksudnya nggak pasti sekarang bikin, sekarang laku gitu kan nggak pasti. Jadi kita tinggal kirimnya hari ini, ambilnya hari apa gitu ke toko-toko oleh-oleh itu loh Mas. Oh gitu ya iya iya iya. Nah kalau untuk keripik jamurnya sendiri sama stik jamurnya ini sudah berjalan berapa lama Bu? Kalau stiknya baru, kalau keripiknya ini sudah lama, sudah mulai budidaya itu jalan setahun, sudah terombang-ambing kelebihan banyak, itu langsung ada ini keripik jamur. Jadi beriringan dengan pertama kita budidaya jamur. Kalau keripik jamurnya, kalau yang ini saya inspirasi. Inovasi baru. Iya, inovasi ya apa ya carane jamur iki digawe olahan ngene. Ternyata ini bolak-balik bikin resep nggak pernah berhasil. Akhirnya berapa kali resep baru jadi begini. Wah, kira-kira ini mau nyoba resep apa lagi nih Bu dari jamur ini nih? Saya mau bikin bumbu yang orang nggak makan micin Mas. Oh, gitu. Dari jamur, dari tepung jamur. Yang jamur saya open, terus di blend, dikasih tepung bawang putih. Cuman itu aja. Oh, waduh ditunggu itu. Kayak produk Totole itu loh. Produk Totole. Iya, kayak gitu, kayak seperti itu. Jadi untuk orang yang tidak benar-benar tidak makan produk vetsin apa micin apa itu. Jadi benar-benar herbal ya. Iya. Wah, ini enak loh pemirsa, benar-benar enak ini rasanya ini pemirsa. Wah, itu omsetnya juga lumayan besar ya Bu ya. Iya. Terus rencana Ibu sendiri ke depan atau harapan Ibu sendiri ke depan untuk UMKM khususnya budidaya jamur di daerah Pujon ini ya, itu apa Bu kira-kira? Ya, semoga para teman-teman ini bisa berkembang ya Mas ya. Soalnya masalah budidaya jamur ini masalahnya cuma satu, penjualan. Iya. Ketika
ada hari libur seperti Idul Fitri, Idul Adha, Mulutan seperti itu. Nah, otomatis teman-teman saya ini libur, nggak jual. Nggih. Semoga bisa seperti saya, kalau ada kelebihan ini bisa mengolahnya, bisa nanti di apa gitu. Jadi nggak mubadir dibuang, kebanyakan dibuang, Mas. Begitu, nggih. Semoga ini harapan saya, petani jamur ini juga nggak banyak di Pujon ini sebenarnya. Lah sak kampung ini ya saya tok. Iya, iya. Cuman saya saja. Terus ada di bawah di Pandesari itu sekitar 3 orang. Nah, jadi nggak bisa menyatu, soalnya jauh-jauh. Nggak bisa menyatu. Semoga harapan saya nanti kita petani jamur bisa dibentuk seperti Gapoktan gitu. Nggih. Oh, berarti selama ini belum pernah ada satu komunitas gitu ya, belum pernah ada ya di sini ya. Terus kalau misalnya penyuluhan-penyuluhan gitu dari desa ada, Bu? Kalau saya enggak pernah ada penyuluhan seperti itu. Jadi saya belajarnya itu otodidak saja ke adik-adik, ke emas gitu. Ini caranya gimana? Nanti adik saya datang, oh ini harus diginikan Mbak, ini begini, ini begini. Jadi belajarnya itu pun setahun itu juga, Mas, setahun itu juga. Nggih. Terombang-ambing ini masalah penjualan itu sudah kita percaya ada bakul yang datang. Ya sudah dibawa dulu. Lah dibawa dulu uangnya kan termasuk besok toh bayarnya, ternyata orangnya nggak balik itu. Oh sering kali Mas. Nggih. Itu suka dukanya Bu ya. Iya. Tapi petani jamur mengalami semua. Enggak saya toh. Semua itu petani jamur mengalaminya seperti itu di penjualan. Nggih. Nah, kebanyakan orang yang gulung tikar itu pun dari penjualan. Iya, dari penjualan juga. Nanti iya, tak stok segini, ternyata orangnya nggak datang. Itu banyak yang begitu. Kalau saya nggak bisa begitu. Kalau saya, lek sampean mau ambil, silakan. Ada uang, ada barang. Jadi kita nggak melulu diakali orang, Mas. Nggih, Bu. Iya. Terus kalau untuk di daerah sini sendiri petani jamurnya cuma sedikit nggak Bu? Berarti cuma berapa? Tiga orang atau lebih? Sekitar 4 orangan sepandesari ini. Oh, sepandesari Iya, 4 orang ya. iya 4 orang. Belum tahu ya Mas, yang anak-anak muda yang baru jalan ini saya belum tahu. Oh, gitu. Nggih, belum tahu ada berapa. Soalnya sulit untuk bertemu. Masalahnya nggak ada sependapat, ya nggak sependapat juga. Kadang itu kan saya ini ambilnya bukan dari daerah sini Mas, bakloknya. Jadi saya ada yang Wajah, ada dari Wagir, ada dari Tumpang, dari Junggo, nggak sama gitu loh. Mungkin nggak sama. Jadi harganya pun setiap baklok ini beda-beda. Paling mahal itu harga baklok 2.400. 2.400 itu kita untungnya lebih ada lebih banyak. Kalau kita ambil yang di bawahnya 2.000 ya untuk pok-pokan belinya itu saja. Jadi suka dukanya Masya Allah. Oh iya, kalau untuk harga jamurnya sendiri itu per kilo berapa Bu pasaran di sini? Kalau dari petani langsung itu 11.000. 11.000. Dari petani diambil bakul 11, bakul ke pengepul ini diambil 12. Ya, nah ini pengepul nggak tahu saya harganya. Variasi gitu ya. Nggih. Nah, kalau untuk keripiknya sendiri ini berapa, Bu? Kalau yang kemasan 1 on 10.000. Ya. Terus kalau untuk stiknya? 8.000. Oh, stiknya lebih murah nggih? Murah.
Tapi satu on juga sama ya? Satu on juga. Karena ini kan dominan jamur, yang ini dominan tepung. Tapi tetap rasa jamur, iya. Tapi kan dominan tepung. Jadi lebih murah. Waduh, asik kan obrolannya pemirsa. Tuh, jadi kita tambah lagi pengetahuan kita tentang budidaya jamur ini dari Ibu Juna di sini. Nanti juga kita bisa lihat backlognya. Sekarang ini kan kita bisa lihat ini hasil-hasilnya ini budidayanya dari keripik jamur, stik jamur, terus ada apa lagi tadi Bu? Tahu isi ya? Isi pentol jamur, ada nugget, sate. Untuk sekarang memang vakum dulu. Iya. Tuh ada sate, ada nugget gitu. Waduh. Itulah pemirsa bincang-bincang kita dengan Ibu Juna. Semoga perbincangan kita ini memberi manfaat bagi pemirsa Pagak TV. Sekian dulu perjumpaan kita di sini. Kami dari Pagak TV mengucapkan selamat siang, selamat berjumpa kembali di dalam dunia kewirausahaan. Pagak TV, pancen api, kaate komen.